Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umur yakin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puja dan puji syukur saya lakukan kepada junjungan Allah besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang seperti saat ini. Alhamdulillah kita telah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di pagi hari ini di acara webinar ini dengan tema hidup sehat dan hemat di kala pandemi yang diselenggarakan oleh Insan Mandiri Cibubur. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Artafan, siswa kelas 8A selaku moderator pada pagi hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua serta para pembicara yang telah berkenan untuk hadir di acara pagi hari ini. Izinkan saya selaku moderator untuk membawakan acara pada pagi hari ini. Saya akan membacakan susunan acara kita pada pagi hari ini hingga siang hari nanti. Acara pertama yaitu pembukaan, lalu dilanjut dengan pembacaan Al-Quran yang akan dibacakan oleh Royan Abdul Majid, siswa kelas 8B. Lalu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lulu Hasni dan Ibu Yuni dan Ibu Triwahyuni. Terus selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan penutup. Baiklah, mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Royan, siswa kelas 8B. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan. 'Allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tataghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dhul asfi war rayhan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahul mursalin. Terima kasih kepada Ananda Royan yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan kita mendengarkannya, kita mendapatkan manfaat dan pahala untuk kita semua. Baiklah, selanjutnya kita akan ke acara utama kita, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Lulu Hasni. Beliau adalah Kepala Klinik Kimia Farma yang bertempat di Kalimangis. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya mau tanya dulu, suara saya jelas? Jelas didengar atau tidak? Jelas ya? Oke, jelas, tidak putus-putus Bu Dokter, ya? jelas. Oke, baik. Langsung aja ya, saya share screen. Sebentar. Baik, sudah terlihat ya di layar?
Oke, terlihat Bu Dokter. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Hasni. Hari ini saya akan mencoba membahas tentang hidup sehat di kala pandemi COVID-19. Baik, yang pertama sebelum kita membahas hidup sehat, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu coronavirus, bagaimana itu coronavirus, kemudian pertahanan tubuh terhadap coronavirus, kemudian nutrisi apa saja yang penting untuk meningkatkan pertahanan tubuh terhadap virus, dan cara-cara mencegah penularan virus. Baik, yang pertama adalah COVID-19, ini saya akan bahas sebentar, mungkin sudah banyak yang tahu ya. Jadi COVID-19 ini merupakan suatu penyakit yang menular, bahkan bisa dikatakan sangat menular, ya, yang disebabkan oleh jenis virus corona baru, yaitu nCoV, kita bilangnya novel coronavirus. Virus ini mirip banget dengan keluarga virus yang menyebabkan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome dan sejumlah influenza biasa. Sehingga gejalanya itu seperti gejala penyakit influenza. Apa saja gejalanya? Ada batuk dan pilek, demam, sakit tenggorokan, letih dan lesu, dan gangguan pernafasan lainnya. Baik. Nah, ini penyebaran kasus di Indonesia per kemarin tanggal 3 Oktober. Kita lihat di sini ya, sangat menyeramkan sekali sebenarnya. Di sini ada 299.506 yang sudah terkonfirmasi untuk positif, dan per kemarin ada 4.007 kasus baru, di mana 63.000 kasus aktif dan 225.000 sembuh. Yang meninggal ada 11.055. Kita lihat di sini ada beberapa provinsi tertinggi ya. Ada beberapa provinsi tertinggi, di situ ada DKI Jakarta sebanyak 76.000 kasus, Jawa Timur 44.000 kasus, dan kita sendiri Jawa Barat di 23.000 kasus. Baik, bagaimana proses penularannya ini mungkin sangat penting sekali buat kita, dan saya sendiri yang masih bekerja. Di sini virus itu menular melalui droplet. Apa sih droplet itu? Droplet itu adalah percikan seseorang ketika batuk maupun berbicara. Jadi saya berbicara seperti ini, itu pasti akan ada droplet yang keluar, droplet yang menyebar. Berapa dok kalau sekali bicara? Sekali bicara itu 30.000 droplet, bisa dibayangkan ya, makanya betapa pentingnya masker. Kenapa? Saat bicara saja 30.000, saat kita tertawa 40.000 droplet yang akan keluar. Kemudian yang kedua adalah dengan kontak erat. Kontak erat itu seperti cium tangan, berjabat tangan, berpelukan. Kenapa kok bisa ya dari kontak erat? Karena droplet itu sendiri sebenarnya. Ya, jadi kuncinya itu sebenarnya dari droplet. Kenapa? Karena orang kadang nggak sadar untuk memegang area segitiga ini, daerah hidung, daerah mulut, entah itu dia menggaruk, pasti akan ada droplet yang menempel pada tangan. Kemudian yang terakhir adalah menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi. Jadi virus corona itu sendiri sebenarnya dia bertahan lama itu pada benda-benda. Jadi kalau pada udara bebas itu sebenarnya bertahannya hanya 3 jam saja. Jadi droplet itu bertahan hanya 3 jam. Yang bertahan lama adalah misalnya pada plastik. Plastik seperti ini 6 jam. Bisa dibayangkan ya, plastik seperti ini bertahannya 6 jam. Kemudian pada ini masih terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Terdengar ya? Iya. Kemudian pada kertas ini bisa 4 hari. Bisa dibayangkan, pada kertas 4 hari. Kemudian pada plastik, pada aluminium itu bisa sampai 3 hari. Ya, jadi itu berapa menyeramkan, kenapa pada benda-benda. Dan saya lebih merekomendasikan untuk cuci tangan dibandingkan untuk menggunakan hand sanitizer. Karena sudah banyak sekali pasien-pasien yang alergi hand sanitizer setelah 1 bulan penggunaan. Bukan setelah 2 hari, setelah 3 minggu, enggak, setelah berbulan-bulan. Ada yang setelah 1 bulan penggunaan, ada yang setelah 2 bulan penggunaan, itu baru datang ke klinik mengeluhkan tangannya terkena dermatitis alergi namanya ya. Kemudian di sini kita lanjut ke faktor yang mempengaruhi kerentanan terhadap infeksi virus. Itu ada genetik ya, ada faktor keturunan, kemudian ada daya tahan tubuh itu sendiri, kemudian usia, dan kesehatan secara umum. Nah, di sini kita lihat ya, tingkatkan daya tahan tubuh, lindungi keluarga dari COVID-19. Di sini kita bisa lihat di lingkaran yang paling tengah, di situ ada perbanyak buah dan sayur, kemudian olahraga dan terpapar cukup sinar matahari, cukup tidur dan istirahat, jaga jarak fisik dari orang lain, dan pola hidup bersih dan sehat. Baik. Nah, di sini makanan yang bergizi dan seimbang. Banyak orang yang pengen tahu gimana sih dok makanan yang bergizi dan seimbang. Sekarang lihat telapak tangan kita masing-masing. Makanan pokok atau lauk itu kita butuh 3/4 dari telapak tangan kita, bukan dari piring. Ya, dari telapak tangan kita. Makanan pokok itu 3/4 dari telapak tangan kita. Sayuran 3/4 dari telapak tangan kita. Lah kalau kecil dok, ya berarti kecil kebutuhannya. Ya, kemudian kita lihat di situ ada lauk pauk dan buah-buahan. Lauk pauk dan buah-buahan itu cukup 1/4.
cukup 1/4. Terutama nanti kalau saya mau bahas sayuran, saya akan bahas nanti untuk orang-orang yang usia 45 tahun ke atas ya. Tidak semua sayur-sayuran itu boleh ya. Nanti bisa banyak yang menyebabkan ke arah asam urat ya. Ada juga beberapa lauk pauk yang tidak boleh karena menyebabkan ke arah profil lemak atau trigliserida ya. Jadi nggak semuanya itu boleh sebenarnya, tapi ada beberapa tergantung kondisi tubuh. Kemudian yang terakhir adalah jangan lupa minum air 8 gelas per hari, itu harus benar-benar dihitung ya, 8 gelas per hari. Dan 8 gelas per hari ini untuk air putih saja. Jadi kalau kita masih minum kopi, masih minum teh, itu kita nggak hitung di 8 gelas per hari. Atau paling gampang, kalau untuk kita mengalihkan itu, kita kalikan dengan berat badan kita. Kemudian ini cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Saya tidak akan membahas ini secara berulang ya, karena ini udah biasa. Tapi ada satu hal yang perlu saya tekankan di sini. Ketika kita sudah selesai mencuci tangan dengan sabun, sudah selesai nih, udah mau tahap pengeringan, jangan menutup keran dengan tangan yang sudah kita cuci. Ya, tapi menutup keran itu kita ambil tisu yang kita keringkan di tangan kita, terakhir baru kita tutup keran. Nah, itu kita harus penting ajarkan ke anak-anak. Jadi percuma nih, udah cuci tangan, tangannya nutup lagi ke keran, terkontaminasi lagi gitu. Jadi cuci tangan, ambil tisu atau ambil kertas yang untuk mengelap tangan, baru ditutup kerannya. Kemudian ini ya, rutin berolahraga, ini yang sangat penting yang akan saya bahas ya. Rutin berolahraga itu paling enggak sekurang-kurangnya 30 menit ya, secara rutin 3-5 kali seminggu. Kalau memang susah, nah nanti di sini saya akan bahas. Gerak dan olahraga. Banyak yang bilang, dokter saya ibu rumah tangga nih, bersihin rumah sehari sampai capek banget. Apakah itu sama dengan olahraga? No, itu tidak sama dengan olahraga ya. Jadi aktivitas fisik itu berbeda dengan olahraga, kemudian perilaku tidak aktif atau kita bilangnya sedentary behavior itu juga lebih berbeda lagi dengan olahraga. Kalau aktivitas fisik itu semua gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot rangka dan membutuhkan energi. Dan mau nggak mau kita akan melakukannya. Seperti misalnya saya, mau nggak mau saya harus membersihkan kamar, mau nggak mau saya harus memasak, mau nggak mau saya harus membersihkan rumah. Itu udah mau nggak mau, itu bukan olahraga, ya, itu aktivitas fisik. Kalau olahraga, itu aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh. Plus ditambah lagi, olahraga itu membuat happy. Ya, olahraga itu membuat happy. Banyak loh orang yang membayar uang lebih hanya untuk berolahraga. Banyak orang yang, mohon maaf saya sebutin aja, ke yoga membayar untuk berolahraga. Padahal sebenarnya olahraga itu bisa kita ciptain sendiri dengan tambahan kata-kata happy. Ya. Dan yang terakhir adalah sedentary time. Nah ini yang enggak banget ya, kegiatan di luar waktu tidur yang memerlukan energi yang rendah seperti duduk-duduk dan berbaring. Itu sebenarnya harus kita hindari. Apalagi sekarang anak-anak ini online ya, untuk yang mempunyai anak ini anak-anak online. Untuk saya sendiri, saya nggak mengubah jam anak-anak itu untuk bangun, ya, jam anak-anak itu untuk beraktiviti. Meskipun dia jam masuk sekolahnya itu berbeda, tapi saya akan membuat dia seolah-olah jam masuk sekolahnya itu sama. Jadi dia punya rute yang masih tetap gitu. Jadi tidak ada perubahan antara school from home dengan sekolah biasa, nggak ada. Jadi aktivitas fisik yang dilakukan anak-anak pun juga harus terencana gitu. Biar apa? Biar dia tidak membuang-buang perilaku yang tidak aktif atau sedentary behavior. Baik, di sini banyak duduk. Seperti kebanyakan dari kita ya yang masih bekerja ini pasti banyak duduk. Sebenarnya kita harus mengurangi waktu inaktif itu dengan sadar. Jadi kurangi duduk di depan layar dan rebahan. Kadang orang yang capek duduk di depan layar, dia akan rebahan. Salah, sama aja bohong gitu ya. Kemudian kita harus memperhatikan postur duduk yang baik, karena kalau kita udah terus-menerus nih melakukan kegiatan work from home ya atau online gitu, mau nggak mau kita akan bertatapan dengan laptop atau dengan HP selama berjam-jam gitu ya. Kita harus memperhatikan postur duduk yang baik. Dan kita harus menjadwalkan nih waktu jeda dari duduk setiap 2-3 jam. Dari 2-3 jam kita duduk, kita harus ada gerakan sederhana 5-10 menit. Dan kita harus membiasakan berdiri, jalan kaki ya, entah itu pada saat makan siang atau pada saat toilet break dan stretching break. Kemudian langkah itu paling nggak 7.500 sampai 10.000 langkah per hari. Dihitung dok, ada yang bertanya seperti itu. Kalau memang kita punya jam yang bisa untuk menghitung itu, kita hitung. Tapi saya yakin kalau dihitung pasti kurang dari itu. Karena apa? Sekarang udah canggih banget, bahkan sapu aja kemarin saya lihat terakhir ada sapu yang otomatis, jadi dia bisa membersihkan sendiri gitu, tanpa perlu manusia yang membersihkan. Nah, ini perbedaannya adalah aktif dan fit. Kalau orang udah bilang, saya udah banyak olahraga, dok, olahraga seperti apa dulu? Kalau olahraganya hanya beres-beres rumah, perbanyak jalan kaki, dan mengurangi rebahan, serta stretching break, dia akan masuk di daerah yang aktif. Tapi kalau misalnya dia benar-benar olahraga yang teratur, 3-5 kali seminggu, kurang lebih selama 30 menit, itu dia masuk yang fit.
Di sini kita lihat ya, make time plus break time sama dengan cancer protection. Di situ mungkin gambarnya kurang jelas kali ya. Kita lihat yang paling bawah itu ya. Yang paling bawah dia tipe aktivitinya, kita lihat dia duduk-duduk aja, naik mobil, naik kendaraan, tidak ada gerakan sama sekali, resiko kankernya lebih tinggi ya, high risk indikator untuk kanker. Tapi kalau orang yang lebih banyak bergerak, lebih banyak beraktivitas, paling nggak dia lebih sedikit resikonya untuk ke arah kanker. Baik. Olahraga dan masker ini banyak sekali yang datang ke klinik dengan menanyakan, dok saya bersepeda nih sekarang ya, karena ikut-ikut tren. Bagaimana kalau saya menggunakan masker? Sekarang saya kembalikan dulu ya. Masker itu akan mengurangi aliran udara yang masuk ke hidung. Iya, tapi yang perlu diperhatikan, masker itu tidak menyebabkan kematian. Berkurangnya udara yang masuk itu bukan berkurang yang gila-gilaan gitu ya, bukan berkurang yang banyak banget. Enggak, itu masih dalam batas kadar normal. Kemudian masker itu akan membuat udara di sisi dalam masker lebih lembab. Oleh karena itu, kalau untuk masker kain, saya nggak rekomen digunakan untuk lebih dari 4 jam. Jadi kalau masker kain itu hanya bisa digunakan maksimal selama 4 jam. Kalau memang misalnya kita harus menggunakan ulang, ya kita harus membawa masker ulang. Dan kalau untuk saya sendiri yang bekerja, masker yang saya gunakan dari rumah ke kantor itu berbeda dengan masker yang saya gunakan di dalam kantor. Kalau ada yang bilang, oh iya dokter kan pekerjaannya dokter. Enggak, ini di luar misalnya saya bukan sebagai dokter pun, saya akan menggunakan masker yang berbeda untuk yang saya gunakan di kendaraan dengan yang saya gunakan di dalam rumah. Jadi harus ada masker yang berbeda. Kalau kain 4 jam harus ganti. Kalau enggak apa lembab. Kalau lembab banyak banget penyakit yang muncul. Salah satu adalah penyakit alergi ya. Alergi. Kalau orang bilangnya sih jerawatan, sebenarnya bukan, itu alergi aja karena lembab. Kemudian masker tidak menyebabkan keracunan CO2. Jadi kembali lagi, dokter gimana ya? Boleh nggak ya saya pakai masker? Saya bilang olahraga dan masker wajib ya. Kalau kita potensi bertemu orang dan kita nggak bisa jaga jarak, itu wajib. Tapi kalau tidak ya, artinya tidak wajib. Kalau itu sepi atau nggak ada orang dan kita bisa jaga jarak, oke, kita bisa lepas masker. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kembali lagi, ya tadi virus corona itu hanya bertahan selama 3 jam di udara bebas. Ya, tapi kalau kita potensi untuk bertemu orang, tidak bisa jaga jarak, yakin droplet yang keluar ini nggak berpuluh-puluh ribu. Itu, ya. Dan kita nggak tahu ya dia ketemu dengan siapa, dia keluarganya siapa saja yang kontak dengan dia, kita nggak tahu. Mungkin bukan dari dia atau mungkin dari keluarga yang lain yang bertemu dengan beliau. Nah, cukupi asupan sayur dan buah untuk cegah tertular COVID-19. Di sini sebenarnya buah itu nggak harus muluk-muluk ya, buah yang di tukang sayur atau yang di sayur online itu juga sudah cukup baik ya. Intinya sayur dan buah. Tapi untuk khusus 45 tahun ke atas ya, kalau saya pribadi sendiri sebagai dokter, mungkin setiap dokter itu adalah seni ya. Makanya kalau kita berobat di dokter itu bisa berbeda-beda obatnya. Karena dokter adalah seni. Kalau saya pribadi 45 tahun ke atas, kurangi sayur ibu-ibu, bapak-bapak. Kurangi sayur, perbanyak buah. Kenapa? Karena sayur itu banyak zat-zat yang menyebabkan kita kena rematik ya. Apalagi kalau udah usianya lebih dari 45 tahun, secara otomatis itu tulang-tulang itu pasti ketahanannya berkurang. Saya bukan bilang osteoporosis, semua orang pasti akan mengalami itu. Tapi tingkat derajat osteoporosis itu yang harus diperhatikan ya. Di sini kalau saya sendiri akan membagi buah-buahan dan sayuran itu berdasarkan warna. Kenapa dibagi berdasarkan warna? Ini sebenarnya biar gampang saja untuk pasien mengingat, ataupun kalau saya mengajarkan ke anak saya untuk gampang dia mengingat ya. Jadi berdasarkan warna. Apakah sudah cukup warna-warna itu udah ada? Kenapa? Karena dari warna-warna itu sendiri nanti akan mencerminkan vitamin-vitamin apa yang ada di dalam sayuran itu sendiri ya. Seperti warna kuning dan orange itu identik dengan vitamin A, kemudian yang warna hijau itu identik dengan vitamin E, kemudian warna putih, warna ungu dan warna merah ya. Kemudian di sini peran status nutrisi terhadap daya tahan tubuh, penting diperhatikan nih. Kalau kita kurang gizi, pertahanan tubuh itu lemah dan mudah infeksi. Nah, kalau indeks massa tubuh yang tinggi, ini sebaliknya ya, kalau indeks massa tubuh yang tinggi, kelebihan berat badan atau kegemukan, peradangan berlebihan itu lebih mudah. Ya, jadi rentan infeksi seperti influenza dan lebih beresiko untuk terkena komplikasi penyakit-penyakit yang lebih parah. Jadi dua-duanya itu sebenarnya sama aja. Kita nggak boleh kurang gizi ataupun overweight, seperti itu. Nah, ini nutrisi yang dibutuhkan untuk masa sekarang ini ya, A, B, C, D, E, asam lemak omega 3, EPA, dan DHA, selenium, seng, besi, dan tembaga. Kalau ditanya, dokter lu ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari buah-buahan dan sayuran. Nah, di sini vitamin A, ya, vitamin E, zinc, dan C, saya nggak sama aja ini ya, ini hanya contoh makanannya, ini yang penting diperhatikan ya. Kita lihat di situ ada kurva ya. Yang paling penting yang pertama adalah kita harus membatasi gula, garam, dan minyak. Gula, garam, dan minyak. Gula identik dengan diabetes, garam identik dengan hipertensi. Apalagi sekarang ya, kadang saya ngerasa aneh ya, banyak orang yang datang dengan keluhan hipertensi, padahal bukan karena makanan, tapi karena anak di rumah yang banyak.
Kenapa anak di rumah yang banyak tiga-tiganya online dok, yang satunya di sana di ujung, yang satunya lagi di ujung, satunya nggak mau ngerjain PR. Nah itu sebenarnya bukan dari apa ya, bukan dari pola pengajaran dari sekolah, sebenarnya pola pengajaran dari orang tua. Kalau orang tua membiasakan aktivitas fisik anak secara teratur, tidak akan terjadi seperti itu, ya, tidak akan terjadi seperti itu. Kemudian membatasi minyak. Minyak kenapa? Karena nanti dia akan hubungannya dengan profil lemak. Jadi berapa sih dok yang paling pas? Ini saya ambil dengan rata berat badan 50 kg atau rata berat badan yang sering digunakan untuk konsumsi 1 butir obat, ya. Jadi kita butuh pedoman gizi seimbang seperti ini. Gula itu satu hari maksimal 4 sendok makan. Entah itu yang kita minum, entah itu yang kita masak dimasakkan, itu maksimal 4 sendok makan. Kemudian garam maksimal 1 sendok teh. Minyak 5 sendok makan. Wah, enggak mungkin dokter. Saya aja goreng kerupuk minyaknya udah hampir setengah liter sendiri. Nah, itu harus diperhitungkan lagi, ya. Kemudian minum air putih 8 gelas. Kita lihat di sini ya, lauk pauk di situ 2-4 porsi. Porsi apa dok? Porsi yang saya bilang tadi yang mengikuti telapak tangan kita masing-masing. Makanya kebutuhan tubuh makan orang itu nggak akan sama. Kemudian sayuran kita lihat ya lebih banyak ya 3-4 porsi, sama halnya dengan karbohidrat di situ. Karbohidrat kalau kita sudah makan jagung, kita jangan makan ubi lagi ya. Itu udah sama dengan karbohidrat. Basic orang tua saya, untuk ibu saya itu berasal dari Sulawesi. Di Sulawesi itu makanan-makanan pokoknya itu lucu-lucu gitu ya. Jadi makanan pokoknya itu ada yang makan jagung gitu, ada yang makan ubi, dan mereka merasa itu bukan makanan pokok, jadi merasa itu bukan karbohidrat. Jadi meskipun mereka udah makan jagung, mereka makan nasi. Nah ini yang salah. Kenapa? Karena pasti akan asupan karbohidrat berlebih. Kalau asupan karbohidrat berlebih, otomatis akan cenderung kita masuk ke arah penyakit diabetes mellitus, gitu. Lebih mudah untuk kena diabetes mellitus. Jadi harus dihitung. Kalau kita udah makan jagung, ya kita jangan makan nasi lagi. Kalau kita udah makan ubi, kita jangan makan nasi lagi. Seperti itu. Kemudian untuk buah-buahan 2-3 porsi. Dengan tetap memperhatikan ya, di situ kita lihat tetap untuk mencuci tangan, ini pola hidup bersih masuknya ya. Terus aktivitas fisik, entah itu misalnya bermain, berjalan, senam, bersepeda, ataupun menyapu, plus kita tetap pantau berat badan yang seimbang ya. Kemudian ini ya, gizi yang seimbang itu susunan pangan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Makanya setiap orang pasti berbeda. Ya, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman. Makanan tidak boleh itu-itu saja. Makanan pagi, siang, sore itu harus berbeda. Ya, kemudian aktivitas fisiknya juga harus diperhatikan, perilaku hidup bersihnya harus diperhatikan, dan mempertahankan berat badan normal untuk mencegah masalah gizi. Nah, take home message yang sini yang saya sampaikan adalah dalam upaya pencegahan COVID itu kita perlu nih pertahanan tubuh yang optimal. Kalau dari segi nutrisi itu dapat saya rekomendasikan kita harus memiliki indeks massa tubuh yang normal atau minimal mendekati normal ya. Kemudian kita konsumsi aneka ragam makanan yang sesuai dengan pedoman gizi seimbang, nggak sulit kok, benar-benar nggak sulit. Kalau kita udah lihat bukunya, kita udah baca, nggak sulit, benar-benar nggak sulit ya. Kemudian hindari konsumsi suplemen secara berlebihan. Kadang orang kalau udah takut dia konsumsi suplemen secara berlebihan. Ingat, konsumsi suplemen itu ada masa expire. Ketika saya sebutkan masa expire, pasti dia ada zat pengawet. Berarti kita menanam nih zat pengawet di dalam tubuh secara nggak langsung. Kemudian pada beberapa kasus, nah ini mungkin dia diperlukan terapi atau suplemen khusus, tapi wajib konsultasi terlebih dahulu dengan dokter. Di sini WHO, saya akan mengeluarkan dari WHO ya, ada 5 keamanan pangan dari WHO. Yang pertama, cuci bersih tangan dengan sabun di air mengalir, dan cuci bahan makanan yang akan diolah. Bahan makanan yang akan diolah juga wajib dicuci. Yang kedua, kita harus memisahkan ya penyimpanan serta membedakan pisau dan talenan. Baik itu untuk bahan makanan yang mentah dan bahan makanan yang matang. Dipisah dok? Iya dipisah. Kemudian yang ketiga, memasak dengan benar dan matang ya, terutama untuk bahan makanan protein hewani. Kenapa protein hewani? Nanti saya akan bahas di belakangnya, nanti akan ada hubungannya dengan penularan virus. Kemudian yang keempat, kita simpan makanan yang matang pada suhu yang tepat dan aman. Jangan makanan itu ketika panas kita masukin kulkas, nggak boleh ya. Kemudian yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman dan halal tentunya ya. Nah ini makanan apa saja yang harus dimasak matang? S2 itu dia ditemukan pada ikan, jadi ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Karena semua hewan ini bisa menjadi pembawa. Kemudian jaga gizi makananku dan jaga gaya hidupku ya. Jadi yang pertama itu kalau bisa saya simpulin dari semua ini, kita harus konsumsi seimbang dan bergizi ya. Isi piring itu harus sesuai. Kita batasi pemakaian gula, garam, dan lemak. Kita konsumsi suplemen kalau memang diperlukan. Hindari rokok dan asap rokok serta minuman beralkohol.
Istirahat yang teratur dan tidur yang cukup maksimal 6 jam. 5 jam, 6 jam itu udah maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Kalau lebih dari itu pasti kita akan lebih ngantuk ya. Kemudian rileks dan kendalikan emosi ya. Perbanyak mendekatkan diri kepada Allah, karena ini benar-benar adalah momen ya ketika kita banyak berkumpul dengan keluarga sebenarnya. Kemudian yang terakhir adalah aktivitas fisik yang cukup saja. Nah, di sini cara penyebarannya, ini sebenarnya udah diulang-ulang ya. Intinya mencuci tangan, pakai masker. Kemudian masker itu cara melepas harus dari belakang ke depan ya, tidak boleh sering menggunakan masker dengan memegang terus ke arah depan masker, nggak boleh ya. Kemudian kita hindari kerumunan, hindari berkumpul di tempat-tempat umum, hindari bersentuhan dengan binatang. Jadi kalau yang punya hewan peliharaan juga harus dipastikan kalau hewannya ini sehat ya. Kemudian hindari memegang dan berbagi barang, kalau memang nggak perlu nggak usah gitu ya. Hindari melakukan perjalanan dan segera berkonsultasi kalau ada gejala yang timbul. Nah, terima kasih. Kalau emang ada tambahan waktu, saya akan membahas tentang jamu atau jaga dirimu. Masih boleh nggak? 5 menit aja? Bisa? Bisa ya? Oke. Bisa. Baik, makasih. Nah, tentang jamu. Jamu itu apa? Jamu itu kalau saya bahas adalah jaga dirimu. Perhatikan, komponen jamu COVID-19 ini yang bisa kita buat di rumah sehari-hari. Dokter kan dokter. Kenapa dokter bahas tentang jamu ya? Karena Allah kasih kita tanaman untuk kita manfaatkan. Ya, kita nggak semata-mata menggunakan bahan kimia. Karena kebetulan saya sebenarnya basic saya itu di dokter research dan metodologi obat. Sampai sekarang saya masih bekerja di Kalbe Pharma untuk bagian ini sebenarnya. Jadi dokter research metodologi dan obat. Jadi apa itu dok? Jadi memperhatikan obat itu penting apa enggak sih? Obat itu kita butuh enggak sih? Saya jelasin, obat itu kita butuh kalau memang kita sakit. Kalau kita enggak sakit, racun. Ya, begitu juga dengan tanaman obat. Kalau misalnya kita udah dikasih resep tanaman obat, kita merasa enak. Oh, silakan merebus jahe misalnya ya, ini contoh, 5 gram. Karena merasa enak, saya bilang nih, 2 kali sehari aja ya Bu ya, 5 gram jahe direbus dengan air 1 liter. Iya dokter, karena dia merasa enak, dia buat jadi 3 kali sehari, 4 kali sehari, 5 kali sehari. Ya modar ibaratnya, badan itu nggak sanggup. Ya, jadi memang ada dosis dan takaran, sama halnya dengan obat, iya. Karena kita belajar obat itu sebenarnya juga belajar dari tanaman tradisional. Nah, di sini kembali lagi ya, komponen jamu COVID, di situ ada, saya bilang komponen primer. Primer itu yang wajib ada. Primer itu penambah daya tahan tubuh. Kemudian komponen sekunder itu komponen tambahan. Apa itu? Yang mengurangi gejala yang berkaitan dengan COVID, kemudian yang mencegah komplikasi yang timbul, serta untuk meningkatkan nafsu makan. Paling banyak komponen sekunder itu di komponen C, yaitu meningkatkan nafsu makan. Sedangkan yang tersier itu hanya sebagai tambahan saja. Itu untuk pembau, perasa, dan pewarna. Kita lihat di sini ya. Kalau kita bilang komponen primer, sekunder, dan tersier, ini kita lihat cara meramu jamu COVID itu berdasarkan saya bagi jadi pencegahan, ataupun pasien tersebut dalam perawatan COVID, ataupun pasca perawatan COVID. Kalau kita misalnya masih masa pencegahan, komponen primer itu ada 2-3 tanaman obat. Apa aja tanaman obatnya dok? Nanti saya bahas. Kemudian penambah nafsu makan itu cukup 1-2 tanaman obat. Kemudian yang terakhir komponen tersier 1-3 tanaman obat. Kalau misalnya dalam perawatan otomatis bertambah. Yang bertambah apa dok? Primer dan sekundernya. Ya, jadi komponen primernya jadi 3 tanaman obat, sekunder 3-4 tanaman obat, sedangkan yang tersier itu kan hanya tambahan, jadi ya cukup 1-2 tanaman obat. Sedangkan pada pasca perawatan COVID masih tetap ya komponen primer itu 3 tanaman obat, penambah sekunder itu 2 tanaman obat, dan komponen tersier itu boleh lebih, boleh 3 tanaman obat. Ini saya kasih contoh jamu COVID ya, pencegahan komponen primer. Temulawak 5 gram, dok ditimbang? Iya, ditimbang. Bukan berdasarkan 1 ruas, 2 ruas, iso itu nggak bisa ya. Timbangan yang benar, beli timbangan. Kunyit 5 gram ya, meniran 3 gram. Diapain ini dok? Nah, nanti direbus ya. Dilihat dulu ini lanjutannya. Oh maaf. Kemudian penambah nafsu makan ya, di situ boleh pakai temu hitam 5 gram. Plus untuk rasa ya, boleh pakai perasan jeruk dan madu. Kalau dalam perawatan COVID, temulawak 5 gram, kunyit 5 gram, meniran 3 gram sama, tapi untuk komponen sekundernya di situ ditambahkan sambiloto 5 gram, jahe 3 gram, menta 3 gram. Sedangkan untuk komponen tersier boleh pakai kapulaga 3 butir, peka 2 butir. Untuk tersier itu sebenarnya boleh dilebihkan ya, nggak harus ikut sama sesuai dengan yang punya saya. Kemudian untuk pasca perawatan COVID, boleh pakai temulawak 5 gram, kunyit 5 gram, meniran 3 gram, dan komponen sekundernya boleh pakai sembung ya, dan sembung 5 gram, temu hitam 5 gram, serai 2 gram. Kemudian untuk komponen tersier boleh pakai asam dan gula aren secukupnya. Dokter dulu saya bisa dapat resep ini di mana? Banyak di internet, tapi ingat yang ada
badan POM-nya ya, yang ada terliterasi dari POM ya, dari BPOM atau dari tanaman-tanaman obat tradisional yang memang terdaftar. Kenapa? Karena tanaman-tanaman obat ini dengan dosis yang cukup, dengan jumlah yang cukup itu akan menjadi obat. Tapi kalau dengan dosis yang lebih, tubuh itu juga tidak bisa untuk mentolerir ya, atau tidak menjadi apa-apa, bukan keracunan, tapi menjadi nggak ada khasiatnya. Nah, di sini cara merebus jamu, kita gunakan panci berbahan stainless ya, atau gerabah atau kaca atau keramik. Ketika merebus jamu, kita harus cuci dulu nih bahan baku jamunya sampai bersih, kemudian didihkan 5 gelas air seukuran gelas belimbing. Kalau gelas belimbing itu kan kurang lebih 200 ml ya. Kalau 5 berarti 1 liter sampai mendidih. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan ramuan jamu, diaduk-aduk secukupnya, lalu kita kecilkan apinya sampai yang paling kecil, yang bisa sampai yang paling kecil. Kita tunggu sampai 15 menit, sampai airnya itu tersisa kurang lebih 3 gelas, diukur tadok yoga, dikira-kira, ya, sampai kurang lebih 3 gelas atau 600 ml dengan nyala api kecil, sesekali kita aduk, kemudian kita saring dan diamkan hingga hangat. Boleh diminum sebenarnya paling bagus saat hangat, ya. Tapi ada juga beberapa orang yang nggak suka minum ini saat hangat, boleh diminum saat dingin. Kemudian diminum 3 kali sehari setelah makan, ya perhatikan ya setelah makan. Kalau kita mengkonsumsi obat dokter, bisa kita kasih selang waktu 2-3 jam. Mungkin itu dulu dari saya mengharapkan sih banyak pertanyaan nantinya ya. Baik, kurang lebih seperti itu. Selebihnya saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah-salah kata itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih memberikan pemaparan materi pada hari ini. Selanjutnya ialah pemaparan materi kedua bersama Ibu ini selaku Kepala Yayasan Pendidikan selaku pakar keuangan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya peserta webinar hari ini. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan keluarga kita dan kita semua terhindar dari virus corona COVID-19 ini. Izinkan saya perkenalkan dulu dengan Bu Yuni di YPS ini sebagai Kabak Keuangan. Sebenarnya sharing ya, belajar bareng luar biasa. Tadi dokter dulu pemaparannya, ilmunya sangat luar biasa. Nah ini saya ingin sharing saja tentang bagaimana di era pandemi sekarang ini, di kala pandemi saat ini kita juga kalau bahasa Jawanya, karena saya juga dari Jawa Timur, rumah saya Ngawi, nah itu kita agak sedikit hemat atau prihatin dalam hal hemat belum tentu tidak sehat, tapi bagaimana kita pola hidup hemat itu dengan tetap ini untuk kesehatan juga. Ini untuk saya share materinya. Nah, untuk pola hidup hemat sendiri terbagi 3. Yang pertama yaitu menyusun anggaran keuangan keluarga. Maaf ini hurufnya putih semua. Kemudian 3M ya, menyusun anggaran keuangan keluarga. Yang kedua menabung sejak dini. Yang ketiga menerapkan swasembada pangan keluarga. Nah ini contohnya yang nanti akan dijelaskan satu persatu. Nah, yang pertama, menyusun anggaran keuangan keluarga. Kebetulan kalau di sekolah, biasanya saya menyusun RAPBS sekolah maupun yayasan. Nah, untuk kali ini, izinkan untuk memaparkan bagaimana sih cara simpel menyusun rencana pendapatan keluarga. Nah, di mana anggaran itu kan ada sumbernya, yaitu rencana pendapatannya seperti apa. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pengeluaran-pengeluarannya. Nah, seandainya kita pegawai atau karyawan,
karyawan swasta maupun PNS. Di situ kita sudah mengetahui takaran gaji tetapnya berapa, kemudian penghasilan tambahannya untuk di luar yang kita terima. Kemudian yang kedua, menyusun rencana pengeluaran keluarga berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, kalau dulu kita kan belajarnya bahwa prioritas kebutuhan itu ada pokok, sekunder, dan tersier. Dan sekarang sudah berubah ya, Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Kebutuhan mingguan misalnya kita susun, kemudian kebutuhan bulanan kita susun. Yang dulu mungkin HP itu menjadi kebutuhan tersier, tapi sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok bagi kalangan-kalangan tertentu. Termasuk pulsa sekarang juga menjadi kebutuhan utama. Ketika di kala pandemi ini, bagaimana sekolah belajar online, otomatis pulsa sekarang menjadi kebutuhan utama. Nah, selanjutnya, menentukan besaran infak, tabungan, dan dana sosial. Nah, ini juga dalam menyusun keuangan keluarga, kita juga harus menentukan, walaupun nanti dari pendapatan itu berapa, nah, kita juga harus disusunkan di situ berapa zakat yang akan kita keluarkan, sedekah yang akan kita keluarkan, kemudian hadiah-hadiah untuk yang orang-orang terdekat kita atau orang-orang spesial, teman dekat, sahabat. Nah, kemudian dana sosial untuk masyarakat sosial, misalnya dana sosial, mungkin ada yang melihat film Tilik ya. Nah, itu di kampung saya itu masih terjadi. Jadi menjenguk orang sakit. Tilik itu adalah menjenguk orang sakit. Nah, itu dana sosial contohnya kita berikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Misalnya tidak harus besar, misalnya per bulannya itu kita tentukan 30.000, 50.000, atau sampai dengan 100.000. Nah, ini harus kita keluarkan dari pendapatan yang kita terima, biar kita juga mendapatkan keberkahan. Nah, kemudian refreshing, bagaimana kita di kala pandemi ini refreshingnya tidak harus jauh-jauh, misalnya kolam renang yang kalau di dekat kami ada kolam renang, nah tetap harus menjaga protokol kesehatan. Nah, contohnya untuk olahraga pun itu juga menjadi refreshing jika kita bisa mengkonsep olahraga tersebut menjadi refreshing. Nah, kemudian untuk menabung sejak dini, nah kami ajarkan untuk anak-anak saya terutama di rumah itu biar go green, jadi tidak harus menabung di bank, tapi menabung menggunakan barang-barang bekas, di mana tabungan itu contohnya ada 3 ya. Untuk tabungan nanti dia akan membeli sesuatu, kemudian tabungan untuk infak tadi, kemudian tabungan apa, misalnya dibagi menjadi 3, itu contoh untuk menabung sejak dini. Nah, ya, itu bisa kita terapkan di keluarga kita, maupun kita bisa mengajak di lingkungan, misalnya kalau di kelas juga ada bisa tabungan kelas untuk nanti dana sosial seperti itu. Nah, ini yang C, saya sepakat dengan Dr. Lulu tadi tentang jamu ya. Kebetulan saya juga sempat memproduksi empon-empon drink. Nah, tapi saya lebih kepada yang C, 3M tadi ya, menentukan keuangan keluarga. Kemudian yang kedua tadi, M yang kedua, menabung sejak dini. Yang ketiga, menerapkan swasembada pangan keluarga. Nah, ini contoh simpelnya, saya sudah melakukannya. Saya menanam toga di sekitar rumah, kemudian kebun kosong yang kita bisa manfaatkan. Tanaman toga adalah tanaman obat keluarga. Nah, ini yang tadi ya, temulawak. Temulawak saya ada, kemudian kunyit, jahe. Jahe ini ada 3 macam. Ada jahe biasa, jahe emprit, jahe merah. Nah, kemudian apalagi misalnya menanam palawija. Nah, untuk menanam palawija sendiri, kita bisa contohnya ya, palawija itu beraneka macam, ada kacang-kacangan, kacang panjang. Nah, ini jenisnya macam-macam, gimana disesuaikan dengan tekstur tanah di sekitar rumah kita. Kemudian barter barang bekas. Nah, ini kemarin seru sekali kami membahas dengan tim bagian umum di YPSD ini, ada UKS, dan ini barter barang bekas ini maksudnya gini, nanti barang-barang bekas itu kita klasifikasi berdasarkan misalnya kertas, koran, kemudian botol minuman, atau kardus. Nah, itu nanti yang akan disesuaikan, yang akan kita bagi menjadi klasifikasi itu menjadi apa. Nah, barter barang bekas sendiri ini akan kita manfaatkan untuk sedekah, misalnya sedekah sampah.
Nah, sedekah sampahnya tiap bulan, kebetulan di SD Silaturahim Islamic School yang anak saya juga sekolah di sana, setiap bulan mengumpulkan barang-barang bekas. Nah, itu waktu sebelum pandemi, anak-anak tiap hari Jumat disuruh membawa botol bekas minyak goreng misalnya, nanti dikumpulkan di sekolah, atau kardus-kardus yang tidak terpakai. Nah, nanti akan ada pengepul untuk tukang sampahnya. Di situ kita akan sedekahkan uangnya, dikilokan, dapatnya uang berapa, kita bagikan ke yang membutuhkan, misalnya OB sekolah atau tukang sapu dan lain-lain. Nah, kemudian untuk menerapkan swasembada pangan keluarga, minimal kita bisa memproduksi kebutuhan konsumsi yang kita butuhkan saat ini. Jadi, selain kita menjadi konsumen, bagaimana kita juga di keluarga itu menjadi produsen kecil-kecilan dulu. Nah, ini sudah saya terapkan. Satu, saya memproduksi sendiri bakso sehat. Jadi, kalau beli di luar kita nggak tahu campurannya seperti apa. Nah, tadi ya, jadi apalagi kalau kita punya balita, batita, itu harus yang benar-benar baksonya itu sehat misalnya. Nah, kemudian empon-empon drink tadi biar keren, kenapa sih tidak jamu Umi? Nah, pernah kan anak saya nanya, biar agak kerenan dikit, jadi saya akan namain empon-empon drink. Dan alhamdulillah selain kami konsumsi sendiri, empon-empon drink itu juga banyak yang pesan gitu ya. Nah, ini tadi ya bisa sesuai dengan resep dokter dulu, atau bisa searching cara membuat jamu yang saat ini memang sangat dibutuhkan ya. Alhamdulillah tadi pagi juga saya membuat jahe merah, gula aren. Nah, itu dikonsumsi minimal seminggu 2 kali saya membuat empon-empon drink ini. Nah, kemudian juga hasil dari kita tadi menanam ya, misalnya di depan rumah kita ada jambu, di depan kita menanam melon dan sebagainya. Ini kita buat fresh juice. Nah, kita menanam pisang di kebun. Nah, nanti dari contohnya pisang aja, kita dari pisang itu kita bisa manfaatkan buahnya, kita bisa manfaatkan daunnya, kita manfaatkan batangnya, dan apalagi buahnya yang sangat kayak vitaminnya. Mungkin untuk vitamin dokter dulu lebih ini ya. Yang jelas terus yang kedua misalnya kita menanam singkong. Nah, singkong itu juga sangat bagus. Itu juga dari tiga-tiganya bermanfaat, baik dari itu daun, batang maupun buah dari singkong itu sendiri bisa kita olah sedemikian rupa. Nah, itu contoh-contoh bagaimana kita menerapkan swasembada pangan keluarga. Dan ketika kebetulan anak saya kelas 4 di SD Silaturahim yang sedang belajar tentang sumber daya alam. Nah, bagaimana kalau di keluarga kita itu mencontohkan bahwa membawa anak kita belajar proses menanam. Nah, dari proses menanam itu, misalnya menanam padi, kalau saya di Ngawi itu saya ajak Hanifah ke sawah, bukan untuk selfie-selfie saja ya, tapi bagaimana di sawah dia akan melihat, menanam padi itu sangat panjang prosesnya, dari yang menebar bibitnya, kemudian menanam, kemudian kalau di kampus saya namanya matun, yaitu diambil rumput-rumputnya sampai dengan panen. Panen belum selesai. Setelah panen, padi akan dijemur, kemudian padi akan digiling, namanya diseleb bahasanya, digiling, kemudian baru menjadi beras. Beras pun akan diolah lagi, dimasak, baru menjadi nasi. Nah, ini proses, salah satu contoh proses bagaimana sepiring atau 3 sendok nasi, prosesnya itu panjang untuk proses untuk menjadi nasi, sehingga dia akan menghargai, tidak akan menyanyiakan nasi yang dia akan makan, sehingga ketika dia mau ambil nasi, tolong ambil nasi secukupnya, bukan pelit, bukan apa, bukan, karena ini untuk selain pola hidup hemat, pola hidup sehat. Nah, dan mereka, anak-anak kita ini akan menghargai bagaimana berharganya satu butir nasi, seperti itu, sehingga kita tidak membuangnya begitu saja. Nah, itu contoh-contoh hal-hal kecil yang mungkin saya sudah lakukan di keluarga saya, menerapkan swasembada pangan keluarga. Jadi kalau mungkin ada orang-orang yang bagaimana swasembada untuk negara, kita terapkan dulu deh di keluarga kita, apakah kita sudah menerapkannya. Nah, kalau sudah berarti oke, kita
sudah bisa untuk mengajak di masyarakat sekitar atau untuk kita kembangkan di masyarakat seluruhnya. Nah, ini salah satu contoh workshop membuat RAB keluarga. Kalau di sekolahan biasanya saya membuat RAB sekolahan, kemudian ekskul, bagaimana RAB yayasan. Nah, ini yang saya sharing tentang workshop simple membuat RAB keluarga. Nah, contohnya nih ya, contohnya gaji bersih yang diterima oleh salah satu karyawan adalah 4 juta misalnya. Kemudian kita lihat dulu rencana pengeluarannya. Rencana pengeluarannya adalah kebutuhan dapur dalam sebulan berapa kali 30 hari. Kemudian rata-rata misalnya belum punya rumah, sewa rumahnya berapa, biaya pendidikan anak, biaya listrik, pulsa internet, pembelian diaper, susu misalnya yang sudah punya anak, kemudian tabungan anak-anak. Nah, ini kenapa? Harus dicanangkan dari sekarang bahwa tabungan itu sangat penting dalam teori ekonomi, yaitu Y sama dengan S sama dengan pendapatan sama dengan SI plus ini ya. Kemudian untuk yang ke-8 infak atau sedekah atau dana sosial. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwa kita tidak hanya menganggarkan kebutuhan kita saja, tapi bagaimana kita juga bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Dengan infak yang kita keluarkan, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat, berkah lah untuk pendapatan kita ini. Nah, saya ulangi lagi untuk tabungan tadi, Y sama dengan TI plus S, yaitu pendapatan itu sama dengan pengeluaran total yang kita butuhkan, kemudian S-nya adalah tabungan, I-nya investasi. Nah, mungkin kalau pendapatannya sudah tinggi bisa untuk investasi rumah atau investasi yang lain. Kemudian refreshing tadi ya, refreshing ya kita sesuaikan dengan pendapatan kita, jadi sehingga tidak besar pasak daripada tiang. Misalnya pendapatannya udah ketahuan 4 juta, tapi refreshingnya pengen keluar negeri. Nah, itu yang tidak bagus ya, gitu. Yang ke-10 angsuran kendaraan misalnya. Nah, ini udah tahu gajinya sekian, kemudian penghasilan tambahannya sekian, tapi dia pengen beli mobilnya yang merek mewah atau motor yang merek mewah. Nah, ini jangan sampai merusak dari pendapatan itu sendiri, karena dengan besar pasak daripada tiang itu akan membuat orang menjadi pusing, akhirnya menimbulkan sakit, stres, dan sebagainya. Nah, sehingga bagaimana kita bisa memilih dan memilah mana yang kita needs, yaitu butuh, dan mana yang wants, yang kita inginkan. Nanti kita buat tabel, ini yang kita butuhkan saat ini yang kita inginkan suatu saat nanti. Sehingga, kalau kita butuh, oke, kita memang itu kebutuhan kita. Tapi kalau itu menurut kita adalah baru ingin ya, wants, kita tulis dulu di buku mimpi. Buku mimpi, aku pengen ya nanti begini. Nah, misalnya kita pengen umroh itu kebutuhan atau kita sebenarnya kebutuhan, tapi karena belum, ini kita bisa menabung dulu dari sekarang, bisa tabungan umroh yang Bapak Ibu mungkin lebih ini juga ya, tahu bagaimana untuk menyimpannya. Nah, itu contoh workshop membuat RAB. Nah, ini kembali lagi, terima kasih atas perhatiannya. Demikian penjelasan dari saya bagaimana tadi pola hidup hemat di kala pandemi, 3M. Mungkin kalau yang pola hidup sehat sangat bagus tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ulu. Nah, 3M saya ulangi lagi, yaitu menyusun anggaran keuangan keluarga, kemudian menabung sejak dini, dan menerapkan swasembada pangan keluarga. Nah, ini lebih ke kita lebih produktif saat bagaimana produktif di keluarga kita sendiri dulu, baru nanti mengajak masyarakat kita. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin bisa langsung tanya jawab. Waktu kami serahkan kembali ke Ardavan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ardavan, suaranya kurang jelas.
Davan, suaranya kurang jelas. Bisa diulang? Tes, tes. Oke, suaranya udah jelas sekarang. Oke. Terima kasih kepada Ibu Triwahyuni yang telah menyampaikan materi kita pada hari ini. Bila kita mendengarkannya, mendapatkan manfaat dan ilmu-ilmu baru dan semakin hemat dalam melakukan kegiatan-kegiatan pada setiap harinya. Selanjutnya saya membahas di sesi pertama ini, maksimal 23 orang bisa bertanya melalui chat Zoom ataupun jika masih sempat ada waktu, kita akan membuka sesi tanya jawab sesi kedua. Untuk kalian yang mau bertanya, saya persilahkan. Baik, ada pertanyaan pertama dari Ibu D untuk Ibu Dokter Lulu. Assalamualaikum Bu Dokter Lulu, saya Bu Dede, guru SD Silaturahim. Saya mau bertanya, selama PJJ belajar untuk ABK berlangsung secara tatap langsung. Yang ingin saya tanya adalah, dalam kegiatan belajar ABK biasanya ada kegiatan sensori integrasi, seperti lempar tangkap Baik, sebentar. Oke, tunggu sebentar. Baik, terima kasih Bu Dede atas pertanyaannya. Ini suara saya jelas ya? Jelas. Jelas, Oke. Bu. Jelas. Baik, kalau untuk pertanyaan Bu Dede tadi, kan Bu Dede bertanya, kalau untuk anak ABK ya, jadi tentang sensori integrasi. Saya jelasin dulu ya, mungkin nggak banyak yang tahu tentang sensori integrasi. Jadi sensori integrasi itu sebagai salah satu bentuk terapi okupasi ya, dan treatment pada anak berkebutuhan khusus ya, yang juga seringkali digunakan sebagai cara untuk melakukan upaya perbaikan, baik untuk perbaikan gangguan perkembangan atau tumbuh kembang ataupun gangguan belajar. Gangguan interaksi sosial termasuk di dalamnya ya, kemudian maupun perilaku lainnya. Kalau ada yang salah mungkin Bu Dede bisa dikoreksi kembali. Kalau untuk anak-anak BK, jadi sebenarnya olahraga itu kita akan sesuaikan dengan usia. Di situ kan saya udah share ya. Ini kelihatan ya di gambar, di layar? Kelihatan, Bu. Keluar nggak ya share screen-nya? Oh, belum. Share screen-nya belum keluar? Belum. Oke, gimana ini caranya? Sebentar. Ini udah ada? Oke, sudah. Oke. Jadi gerak dengan olahraga itu bisa sama kalau tergantung usianya. Kalau yang tadi Bu Dede bicarakan untuk anak-anak ABK ya, terapi sensori integrasi itu dilakukan oleh occupational therapy. Yang saya ambil adalah itu kata-katanya mereka happy. Ya, mereka happy. Itu aktivitas fisik yang terencana, terstruktur, dan bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kebugaran tubuh plus happy. Apakah anak-anak itu happy? Iya, happy. Sekarang cara paling gampang dari sistem integrasi itu, kalau saya boleh contoh, kayak dia melompati genangan air. Happy nggak dia? Happy. Termasuk olahraga nggak? Termasuk. Itu bukan termasuk aktivitas fisik, yaitu semua gerakan tubuh yang dihasilkan otot rangka dan membutuhkan energi, enggak. Kalau yang termasuk aktivitas fisik, itu seperti kita menyapu, ya, membersihkan rumah, itu baru termasuk aktivitas fisik. Jadi kalau misalnya ditanya, apakah itu udah termasuk olahraga, Dok? Sudah termasuk olahraga untuk anak-anak itu. Karena dilakukan dengan waktu yang sudah diperhitungkan ya, itu tidak ada kursi, setahu saya nggak ada kursi, karena saya pernah berada di stase ini, saya pernah belajar di stase ini. Nggak ada kursi, nggak ada apa-apa. Jadi hanya ruangan yang luas, udah anak disuruh memilih tuh, mau main apa. Kadang kalau misalnya orang tua untuk membayar terapi okupasi, itu mereka akan heran.
loh dok ini loh nggak disuruh ngapa-ngapain kok saya yang bayar, padahal mereka nggak tahu betapa sulitnya terapi okupasional itu dilakukan, karena kita akan mengikuti gerakan-gerakan anak, kita akan mengikuti apa yang anak mau, jadi kadang anak memilih untuk melakukan apa, dan itu udah termasuk olahraga. Iya, karena apa? Karena di situ kita terstruktur, terencana, dan anak itu happy. Seperti itu sih. Mungkin kalau ada yang kurang jelas boleh ditambahkan. Kalau untuk orang tua dok, ya enggak lah kalau untuk orang tua ya. Dia nggak mungkin happy kalau kita suruh bermain dengan cara seperti itu. Baik. Mungkin itu aja. Baik, Bu Lulu, terima kasih telah menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bu Lulu, olahraga rutin itu sebaiknya dilakukan pagi atau sore hari? Baik, kalau ditanya olahraga itu sebaiknya dilakukan untuk sore atau pagi hari, itu adalah pilihan Bu Minda. Tapi kalau untuk pagi hari itu wajib kita lakukan. Kenapa wajib kita lakukan? Karena kita membutuhkan vitamin D yang secara alami yang kita dapat dari matahari. Di sini sebenarnya saya akan bahas sedikit ya, ada polemik tentang proses penjemuran sebenarnya, proses vitamin D. Vitamin D itu sebenarnya banyak banget didapatkan di saat jam berapa ya dok? Ada yang bilang di saat jam 7, ada yang bilang di saat jam 9, ada yang bilang di saat jam 11. Sebenarnya kita bisa unduh aplikasi kalau kita mau tahu persis di jam berapa vitamin D itu muncul atau di jam berapa kita tidak mendapatkan paparan sinar UV yang berlebih ya. Jadi nggak boleh, untuk sinar UV yang berlebih nggak boleh. Kita bisa unduh lewat aplikasi. Banyak banget aplikasi lewat HP itu yang menjelaskan tentang berapa sinar UV yang muncul di jam berapa sampai jam berapa. Tapi kalau untuk sekarang, untuk saat ini kan bulan Berber ya. Berber itu kita masuk di bulan yang hujan. Bulan hujan. Jadi kalau bulan hujan itu alangkah baiknya kita itu berjemur di antara jam 9 sampai jam 10 dan dengan durasi tidak lebih dari 10 menit. Ya, didengarkan lagi ya, tidak lebih dari 10 menit. Kalau lebih dari 10 menit, gelombangnya sudah bukan gelombang terapi, bukan gelombang vitamin D, tapi gelombang untuk menghitamkan kulit. Seperti itu. Kemudian kalau untuk sore hari, sebenarnya boleh saja. Jadi misalnya mau pagi berapa menit, di sore hari berapa menit. Karena sebenarnya ini harus konsisten. Konsistennya gimana dok? Konsistennya itu selama seminggu 3-5 kali. Ya, kalau untuk olahraga, yang ditanya kan olahraga ya, bukan untuk aktivitas fisik. Ya, kalau olahraga sebaiknya dirutinkan 3-5 kali dalam seminggu dengan durasi waktu 30 menit. Kalau untuk berjemur tadi yang saya bilang, itu memang paling baik di pagi hari, di antara jam 9 sampai jam 10, tidak lebih dari 10 menit. Ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih. Mungkin untuk Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Ya, terima kasih kepada Ibu Lastri. Assalamualaikum, saya Guru PAUD. Dalam tema tanaman, minggu depan kami merencanakan kegiatan untuk anak belajar mengenal tanaman SMP pada menanam, sampai pada menanam. Nah, anak-anak direncanakan akan datang ke kebun sekolah bergilir 4 orang bershift dengan jam kedatangan yang berbeda. Apakah rencana kegiatan ini masih berkesesuaian dengan protokol kesehatan COVID-19? Terima kasih untuk guru. Terima kasih. Baik. Jadi ini dalam tema tanaman, merencanakan kegiatan untuk belajar, menanam, direncanakan datang ke kebun sekolah. Anak-anak direncanakan akan datang ke kebun sekolah bergilir 4 orang bershift. Berarti satu shift 4 orang gitu ya, Bu Lastri? Satu shift isinya 4 orang, seperti itu ya? Satu shift 4 orang ya? Anggap satu shift 4 orang, seperti itu? Oke, saya harus sedikit.
Iya, Bu Dokter. Iya ya, Iya. satu shift 4 orang. Oke. Aduh, kok ini, bentar. Sebenarnya sesuai atau tidak sesuai dengan protokol kesehatan itu kita harus tahu dulu berapa jumlah anak-anak yang akan ikut, itu yang pertama. Kedua, berapa luas kebun yang akan didatangi anak-anak. Ya, penting itu soalnya. Karena kalau anak-anak ini, tapi SMP ya, SMP udah lebih mengerti kalau menurut saya dibandingkan SD. Nah, di sini yang paling penting ya, harus bisa jaga jarak dulu. Fisik minimal 1 meter. Anak-anak tersebut wajib memakai masker pertama kali datang ke area. Kalau saya ini ya, ini protokol itu bisa berbeda-beda. Tapi kalau saya, begitu anak-anak datang ke area, kita desinfeksi dulu. Mereka kita suruh cuci tangan, ya. Setelah cuci tangan ya, bukan pakai hand sanitizer. Mereka kita suruh cuci tangan, masker ganti baru. Masker ganti baru. Ya, usahakan jadi mereka bawa 2 masker. Jadi bukan masker yang dipakai di saat di perjalanan, tapi masker ganti baru yang dipakai di tempat. Masker ganti baru, kemudian setelah itu semua punya mereka didesinfeksi ya, baik itu tas, baju didesinfeksi pakai apa Dok? Halah banyak sekarang desinfektan semprot yang dijual ya. Apalagi kalau ini sekolah kan ya, sekolah pasti lebih punya persediaan yang lebih hebat lagi. Kemudian selain jaga jarak, pengajar juga harus mencontohkan seperti itu. Pengajar juga harus mencontohkan. Tidak lupa di suhu dulu. Suhu itu sebenarnya tidak menjamin suhu normal anak itu tidak terkena COVID, ya, tidak menjamin. Di suhu dulu. Begitu suhunya baik, bagus, oke, udah pakai masker yang baru, sudah cuci tangan, boleh nih jalan mau ke kebun sekolah, tidak masalah, ya. Yang paling penting dia harus disediakan 1 kresek yang dia bawa sendiri, 1 kresek plastik yang dia bawa sendiri, yang untuk ngisi apapun itu. Entah itu untuk ngisi bekas sampah, entah itu untuk ngisi apapun, dan dia harus punya bekal sendiri dan tidak berbagi. Dan masker sama sekali tidak dilepas. Masker sama sekali tidak dilepas saat mengelilingi kebun sekolah. Saya rasa seperti itu sih ya protokolnya, karena kalau kebun sekolah, berarti mindset saya kan ini outdoor ya. Kalau outdoor, kalau memang misalnya kita takut dengan virus corona, sebenarnya virus corona itu bukan muncul di suhu terbuka, karena nggak ada ceritanya corona itu keluar di suhu terbuka, 3 jam saja dia di udara. Tapi yang saya takut itu adalah bergantian, ya, saling bergantian. Misalnya minum, ya, pensil, pulpen, buku, nggak boleh sama sekali. Jadi 1 anak, 1 semuanya punya lengkap, tidak ada konsep berbagi di situ. Mungkin saya rasa seperti itu. Nanti ketika selesai gimana Dok protokolnya? Sama, ketika selesai anak-anak itu masuk ya, masuk selesai cuci tangan dulu terlebih dahulu, kemudian setelah dia cuci tangan, masker ini dilepas, ya kan mau pulang kan ya, masker yang dipakai di kebun tadi dilepas, dijadiin 1 di tempat sampah, mereka pakai kembali masker yang baru. Seperti itu. Dan protokol untuk misalnya memang mau makan atau mau minum harus diajarkan betul-betul. Jadi tidak makan dan minum dengan posisi jarak anak itu berdekat-dekatan. Jadi ketika yang satu mau makan, ajarkan cara melepas masker dari belakang ke depan. Ya, tidak menyentuh bagian luar masker maupun tidak menyentuh bagian dalam masker. Kalau misalnya memang masker itu hanya 1 dan harus disimpan, kalau bisa disimpan pakai kertas. Jadi kalau maskernya itu kira-kira seperti ini, ya, kira-kira seperti ini ditutup pakai kertas. Ya, disediakan kertas tersendiri. Kertas tersendiri untuk menyimpan maskernya. Jadi seperti ini, ya. Kemudian ditutup. Kemudian ditutup lagi. Ini kalau dia mau makan harus seperti ini. Dan 1 orang tidak boleh berdekatan dengan teman yang lainnya. Jadi kalau memang 4 orang, ini masker disimpan dan dia makan. Jadi itu sesuai protokol kesehatan. Jadi jauh ya, jaraknya kalau paling aman kalau saya bukan 1 meter tapi 2 meter kalau saya pribadi. Gitu. Jadi 2 meter. Oh, PAUD ya, PAUD. Kalau PAUD susah Bu. Kalau PAUD susah Bu. Berarti harus ada pendamping ya, harus ada pendamping dan harus benar-benar dijaga. Kalau 4 orang paling nggak pendampingnya 2 orang. Berarti 1 guru itu pegang 2 ya. 1 guru pegang 2. Seperti itu. Jadi untuk maskernya berarti gurunya nanti yang memegang. Gurunya nanti yang memegang. Bawa hand sanitizer boleh gurunya yang bawa. Jadi ketika dia mau makan, mau minum, dikasih hand sanitizer dari guru, baru dia boleh makan, boleh minum, kemudian pakai lagi maskernya.
Seperti itu sih saya rasa. Dan guru juga harus menetapkan protokol kesehatan. Kalau pakai HP, HP-nya dimasukkan di seperti ini ya. Kelihatan kayaknya. Ya, di pouch seperti ini kayak pouch renang gitu. HP-nya dimasukin di seperti ini. Jadi nggak terkontaminasi. Kenapa? Kalau guru kan rata-rata udah menikah ya, udah punya anak ya. Nanti HP itu penularan paling dahsyat. HP penularan paling dahsyat. Nggak mungkin, Bu, HP kita desinfeksi setiap hari, rusak nanti HP-nya. Ya, jadi HP dimasukin di pouch seperti ini kalau ketika bekerja. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Siap, Bu Dok. Terima kasih, Bu Dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Minda. Untuk jamu, apakah sekali buat bisa dengan jumlah yang banyak dan disimpan di kulkas? Dan berapa lama sebaiknya bisa dikonsumsi? Bisa. Ini pertanyaan yang bagus. Apakah bisa sekali buat dengan jumlah yang banyak dan disimpan di kulkas dan berapa lama sebaiknya bisa dikonsumsi? Kalau saya enggak. Kalau saya enggak, nanti saya dimarahin penjual-penjual ini. Kalau saya enggak, saya itu jamu hanya boleh sekali minum dalam 1 hari, tidak untuk disimpan. Ya, karena kita enggak tahu kualitas jahe kita itu seperti apa, kualitas bahan-bahan pangan kita seperti apa. Ini kalau boleh saya share sedikit ya, karena masih ada waktu, saya akan share tentang jamu lagi. Bentar. Screen. Oke, sebentar. Jadi jamu itu kalau saya nggak boleh disimpan, sama sekali nggak boleh disimpan, hanya boleh di 1 kali penggunaan. Boleh disimpan di kulkas nggak, Dok? Dalam 1 kali 24 jam ya, Bu? Dan hanya boleh di pintu kulkas. Ya, hanya boleh di pintu kulkas. Jamu itu sama dengan obat, ya, sama. Nah, ini tadi ya komponen primer yang untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tanaman apa aja ya, Dok? Nah, ini saya jelaskan. Ada sambiloto, ya, ada pegagan, ada kunyit. Kenapa tidak semua tanaman tradisional itu baik? Ingat, kayak sambiloto itu nggak boleh loh buat ibu hamil dan menyusui. Jadi jangan asal-asal ngarang. Karena ini herbal, nggak apa-apa, udah pakai aja. Nggak bakal ada efek sampingnya. Hati-hati, harus dibaca lagi. Pegagan juga tidak dianjurkan untuk ibu hamil. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena kita dokter belajar untuk membuat obat, itu sebenarnya patokannya juga dari obat-obat tradisional. Patokannya dari ekstrak-ekstrak obat-obat tradisional. Kita bisa buat kimia seperti itu. Kemudian kunyit. Ingat, kunyit tidak dianjurkan untuk penderita kerusakan saluran empedu. Ya. Itu ada takarannya juga. Kemudian ini brotowali, juga termasuk komponen primer ya. Meniran, jinten hitam ya, dan meniran tidak boleh digunakan dalam 1 ramuan. Keracunan nanti. Hati-hati ya. Kemudian meniran tidak boleh pada ibu hamil dan gangguan ginjal akut ya. Ini juga masih dalam komponen penambah daya tahan tubuh. Di situ ada temulawak ya, temu mangga, temu ireng. Kemudian kalau komponen sekunder tadi yang saya bilang ya, ada pereda demam, pereda batuk, ini tambahan. Jadi pendukung komponen utama. Membantu mengobati sakit tenggorokan, ada yang antibakteri. Ini ada sambiloto lagi, temulawak, kemudian tapak liman. Ya, ini untuk pereda demam ya. Ini tanaman obat pereda demam yang 3 ini. Kemudian cabai Jawa, pule ya, adas. Kalau pule dia tidak dianjurkan diminum oleh ibu hamil dan orang dengan yang tensi yang rendah, makin drop, berbahaya. Kemudian ini masih obat demam juga, ada sembung, ada daun sendok ya, ada daun asam Jawa. Kemudian ini pereda batuk ya, batuk ada adas, ada sirih, ada timi ya. Timi ini biasa pada teh ya. Ini tidak dianjurkan diminum oleh ibu hamil dan bayi berumur 6 bulan. Hati-hati, banyak banget di klinik didapat bayi umur 8 bulan, 12 bulan udah diminumin macam-macam. Dibaca dulu, Bu. Dibaca dulu indikasinya, dibaca dulu efek sampingnya, dibaca dulu kontraindikasinya. Tanaman herbal itu juga ada seperti itu loh, bukan cuma obat kimia saja. Kemudian ini juga pereda batuk ya, daun saga ya. Tapi hati-hati, untuk biji saga yang berwarna merah itu nggak boleh dikonsumsi ya, beracun. Kemudian jahe. Nah, jahe itu harus diperhatikan. Kalau pemberian bersama obat anti keahulan atau anti platelet, apa itu, Dok? Aspirin, aspilet, ya, tidak boleh ya, meningkatkan resiko perdarahan. Maka dari itu memang kalau kita mau minum-minum herbal itu harus jeda. Jedanya berapa? 2-3 jam. Paling aman berapa, Dok? 3 jam. Kemudian kencur.
Kemudian di sini yang untuk membantu mengobati sakit tenggorokan, ya ada menta ya, sirih. Kemudian untuk obat antibakteri, di sini ada bawang putih. Ini yang lagi hits banget ya, bawang putih. Kemudian serai, sambiloto, cengkeh termasuk antibakteri, ya. Ada lengkuas, jintan hitam lagi, ya, batu sauda. Ini udah pasti karena ada di Al-Quran ya. Kemudian asam jawa, kerangean, lada, ini juga untuk antibakteri. Lada untuk antibakteri dengan kadar yang benar ya. Kemudian untuk penambah nafsu makan ada temulawak, pepaya. Ingat, daun pepaya itu menambah nafsu makan. Ya, daun pepaya itu menambah nafsu makan. Kemudian temu hitam, ada temu kunci, jahe, lengkuas, brotowali, kunyit, dan adas juga termasuk dalam penambah nafsu makan. Tapi ini ada takaran-takarannya. Dokter lihat takaran ini di mana? Di PPOM. Ya, ada ininya, ada apa namanya? Situsnya, situs yang jelas ya. Kalau komponen tersier tadi ya cuma sebagai pembau, pewarna, perasa, ini mah gempil, nggak wajib dimasukkan dalam ramuan COVID dan takarannya bisa disesuaikan juga dengan selera masing-masing, nggak seperti yang komponen primer dan sekunder tadi yang memang benar-benar harus sesuai takarannya. Ya di sini ada cengkeh, ada kapulaga, ya ada pandan, daun jeruk, madu, ya secang telang, bunga talang, kayu manis, jahe, rosella, jeruk nipis, kencur, stevia ya untuk pengganti apa namanya manis, pengganti gula, ya madu dan gula aren. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya tadi, saya tidak rekomen kalau untuk disimpan di kulkas dipakai hanya untuk 1 kali 24 jam. Ya. Jadi kalau untuk berhari-hari di kulkas nggak boleh. Tapi kalau untuk masuk di kulkas kurang dari 1 kali 24 jam boleh. Baik, saya rasa sih seperti itu dari saya. Nanti mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh nanti saya kasih nomor HP saya di chat ya. Baik, terima kasih Bu Dokter Lulu Hasni yang telah menjawabnya tadi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Lestri Hakim. Apa penularan paling dahsyat? Mohon dijelaskan Bu Dokter, bagaimana bisa seperti itu? Terima kasih. Baik. Oke, kan dari benda ya Bu. HP kenapa pengeluaran paling cepat? Karena saya jelasin ya. Ini saya punya HP, setiap hari saya telepon pasti seperti ini. Kalau saya tidak di dalam rumah seperti ini, pasti kan saya pakai masker. Aman ya, nggak akan keluar nih droplet. Tapi kalau saya nggak pakai masker, otomatis kan droplet itu ada terus nih di sini. Saya ngomong biasa seperti ini aja, 30.000 droplet. Kalau dari tadi saya ngomong udah berapa jam ya. Bayangkan berapa juta droplet yang ada di dalam ruangan saya dan berapa juta droplet yang ada di HP saya. Misalnya saya nelpon. Nah, ini kan saya pegang. Nanti misalnya anak saya di rumah harus online. Mau nggak mau kan harus pakai HP. Dia pegang. Apakah itu menjamin aman? Enggak kan? Enggak menjamin aman. Kemudian misalnya kita share ya, kita udah pegang ini, kemudian kita pegang benda, orang kadang nggak sadar. Sekarang saya ceritain, kenapa banyak dokter-dokter di rumah sakit itu yang sudah pakai APD lengkap, tapi masih juga tertular COVID. Kok bisa ya dok? Padahal APD-nya udah lengkap, dan pakai baju astronot, pakai masker yang berlapis-lapis, pakai Google Mask, pakai ada yang pakai lagi dengan face shield, sarung tangan berlapis-lapis, masih bisa terkena dari apa? Dari benda. Dari benda. Dari benda. Jadi mereka tidak menyadari dari benda-benda itu mereka tertular, bukan dari udara. Jadi HP penularan paling dahsyat kenapa? Karena kita berbicara pakai HP, droplet yang paling mudah muncul itu paling mudah itu dari HP. Ketika kita pegang-pegang, kita kan nggak mungkin nyemprotin HP setiap hari. Kalau kita nyemprotin HP pakai desinfektan, ya rusak nanti HP-nya. Seperti itu. Jadi HP yang paling dahsyat kalau saya benda dan HP. Kertas termasuk Bu. Kertas itu 4 hari. Makanya usahakan kalau saya hemat kertas, sudah nggak pakai kertas-kertas lagi, diusahain sebisa mungkin. Kalaupun memang pakai kertas, ya 1 buku itu untuk semua apa namanya pelajarannya. Kalau anak ya 1 buku itu kalau bisa untuk semua pelajarannya dia, jadi dia nggak ganti-ganti kertas seperti itu. Apalagi kalau kita masih bepergian, kita masih keluar-keluar, itu kita harus hati-hati. Jadi ada protokol kesehatan sebelum kita masuk rumah. Seperti itu. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa lewat WA, itu WA ya. Saya nggak menerima telepon kecuali WA dulu. Ya, baik. Selanjutnya untuk Ibu Yuni,
bagaimana merencanakan keuangan yang sehat pada keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang tetap per bulannya? Terima kasih, Ibu Yuni. Ya, terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Lasri, Kalimantan Timur. Jauh juga ya dari luar Jabodetabek. Terima kasih sudah gabung di webinar ini, Bu Lasri. Coba saya bantu. Yang pertama, bagaimana, saya ulangi lagi pertanyaan, bagaimana merencanakan keuangan yang hemat pada keluarga yang tidak memiliki penghasilan yang tetap per bulannya. Contohnya, ya tadi, kita menentukan pendapatan-pendapatan yang penghasilan dari mana dulu. Misalnya kalau pegawai kan dia sudah mempunyai penghasilan tetap atau berupa gaji. Nah, kalau pedagang misalnya kita sudah merencanakan target-target penjualan. Misalnya jualan online. Kemudian yang kedua, kalau jualan online belum juga menutupi kebutuhan kita, berarti kita harus memproduksi sesuatu. Namanya saya tidak menyebutkan nama, ada salah satu teman dia memproduksi dimsum dan itu sekarang brandnya udah di beberapa toko frozen food. Nah, contohnya yang ketiga adalah apabila kita guru honorer atau apa, kita bisa menciptakan produk kursus online atau sekarang kan bisa gabung di ruang guru dan lain-lain. Nah, itu setelah kita sudah mengetahui penghasilan tidak tetap kita berapa, nah kita baru menentukan pengeluaran-pengeluarannya. Nah, disesuaikan sehingga kita bisa menghemat dari balance gitu ya, seimbang antara rencana pendapatan dan rencana pengeluaran. Itu saja tips-tips yang mungkin kita bisa sharing di sini. Oke, terima kasih Bu Yuni. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang ingin bertanya, masih saya persilahkan untuk bertanya. Oh ya, baiklah. Terima kasih Ibu Amanda yang sudah bertanya. Untuk Dokter Lulu, bagaimana cara menjaga kesehatan lingkungan tempat tinggal? Saya dari Papua. Oke, baik. Untuk kesehatan tempat tinggal ya. Saya share screen lagi, sebentar. Baik, terima kasih Bu Amanda dari Papua. Ini adalah satu pasien saya ya. Baik. Menjaga kesehatan lingkungan tempat tinggal, sebenarnya saya sudah merangkum tersendiri ya. Di situ ada sirkulasi udara, jadi wajib tempat tinggal kita itu ada sirkulasi udara yang cukup. Kemudian yang kedua, kebersihan lantai. Kebersihan lantai itu dengan apa, Dok? Ya, kita dengan pel aja cukup. Pelnya dengan apa ya, Dok? Dengan larutan pel biasa itu sudah mengandung larutan desinfektan. Ya. Jadi satu tutup itu biasa dilarutkan dengan 2-5 liter air, kemudian kita lakukan pel untuk seluruh lantai. Sirkulasi udara itu termasuk jendela dan pencahayaan ya. Kemudian kebersihan dapur, alat masak dan alat makan. Ini harus diperhatikan ya, alat masak dan alat makan. Kalau alat masak dan alat makan, tadi udah dibagi ya di WHO, kita nggak boleh menggunakan pisau dapur dan talenan untuk bahan matang dan bahan mentah secara bersamaan. Jadi harus dipisah. Kemudian yang keempat adalah kebersihan karpet dan kursi. Kebersihan karpet dan kursi itu kadang tidak terlihat, kecuali pasien-pasien yang memiliki memang alergi debu. Jadi memang lebih mudah untuk kebersihan karpet dan kursinya itu lebih tinggi. Tapi kalau orang yang tidak punya alergi debu, kadang-kadang kebersihan karpet dan kursi itu kurang. Kenapa? Karena tidak terlihat. Kebersihan karpet dan kursi diapakan, Dok? Dijemur. Karpet dan kursinya dijemur. Kalau kursinya memang dari kayu, bisa kita lakukan penyemprotan desinfektan, kita lap. Kalau memang dia terbuat dari busa gitu ya, seperti sofa, wajib dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian kebersihan pakaian ini termasuk kita mengganti baju yang kita gunakan kalau memang kita keluar,
Saya cuma ke Indomaret, Dok. Nah, justru itu. Kita nggak pernah tahu ya. Saya ke Indomaret, kita beli salah satu nih produk minuman. Kita nggak tahu nih produk minuman itu udah dipegang berapa kali sama orang, dan orang siapa aja yang bisa yang megang gitu. Kemudian kebersihan alat kerja dan alat belajar, yang ini bisa kita lakukan dengan pakai Kanebo ya. Kanebo kita taruh di larutan desinfeksi. Larutan desinfeksi itu apa sih, Dok? Saya kasih contoh aja, Baik Clean ya. Baik Clean satu tutup dilarutkan di air 1 liter, kita taruh Kanebo di situ, direndam, diperas, kemudian bisa dibersihkan untuk area laptop, kemudian tripod gitu ya, bolpen, pensil, dan tidak bergantian ya. Jadi kalau alat kerja saya ya alat kerja saya, alat kerja anak saya, alat kerja anak saya tidak pernah menggunakan bergantian gitu. Meskipun misalnya saya nggak punya bolpen, anak saya punya bolpen, saya nggak akan pinjam. Karena kalau saya pinjam kan harus dikembalikan lagi ke dia. Sedangkan saya nggak tahu nih, apakah saya yang bersih, bebas dari virus atau tidak. Karena virus itu akan masuk tergantung dari kerentanan tubuh seseorang, tergantung dari daya tahan tubuh seseorang. Anak-anak di bawah usia 12 tahun dan orang tua di atas 45 tahun jelas lebih rentan untuk terkena virus dibandingkan orang yang berumur di atas 12 tahun dan di bawah 45 tahun. Kemudian yang terakhir adalah kebersihan diri. Kebersihan diri ini tentu dengan mandi dan cuci tangan. Saya rasa seperti itu untuk Ibu Amanda. Terima kasih Ibu Dokter Lasmi memberikan jawaban dari akan sudahi tanya jawab kita pada hari ini. Selanjutnya mungkin ada closing statement atau kata-kata penutup dari guru bahasnya ataupun Ibu ini berpendapat saya persilakan. Dari Bu Yuni terlebih dahulu mungkin ya, Dafan ya, mungkin tadi suaranya kurang terdengar jelas. Baik, untuk Ibu Yuni bisa mengatakan penutup ataupun closing statement. Ya, terima kasih Pak Dafan. Nah, terima kasih Bapak Ibu semua peserta webinar hari ini. Semoga yang kami sampaikan ini bermanfaat dan terutama buat keluarga kita masing-masing, baru nanti kita bisa aplikasikan ke masyarakat sekitar. Nah, tadi ya, kalau di pola hidup sehat mungkin tadi sudah disampaikan sangat gamblang, sangat jelas, sangat luas oleh Dr. Lulu. Nah, kalau dari saya, tadi untuk pola hidup hematnya jangan lupa 3M, yaitu menyusun keuangan keluarga, kemudian menabung sejak dini, dan coba satu lagi, bagaimana kita menciptakan swasembada pangan keluarga. Itu saja. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah SWT dan kita harus selalu bersyukur karena dengan rasa syukur itu insya Allah hati kita menjadi tenang. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ibu Lulu mungkin ada penyampaian sedikit. Baik, sebelumnya terima kasih ya kepada semua teman-teman yang udah hadir di dalam acara webinar kali ini. Kalau untuk saya sebenarnya simple ya, jaga gizi, jaga makanan, jaga hidup sehat, jaga gaya hidup, ya, jaga penggunaan masker karena maskerku untuk melindungimu dan maskermu untuk melindungiku, ya. Jangan lupa konsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Batasi pemakaian gula, garam, dan lemak, konsumsi suplemen kalau memang butuh, kalau memang belum butuh kita cukup konsumsi jamu tadi ya, jaga dirimu. Kemudian kita hindari rokok, asap rokok, ya, dan minuman beralkohol, istirahat yang cukup, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap rileks dan mengendalikan emosi, serta tetap melakukan aktivitas fisik. Semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan kita bisa bertemu secara langsung gitu ya, bisa bersilaturahmi secara tatap muka. Mungkin itu aja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila masih ada yang ingin ditanyakan silahkan, saya udah share nomor HP di chat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yuni dan Ibu Lulu yang telah mengisi materi kita pada hari ini. Telah sampai kita pada penghujung acara kita di acara webinar hari ini. Demikian rangkaian pada acara kita hari ini yang dapat saya simpulkan bahwa kita harus senantiasa menerapkan pola hidup sehat dan tetap berhemat dikala saat pandemi seperti saat ini. Semoga kita semua terhindar dari penyakit-penyakit dan virus corona seperti saat ini dan semoga kita mendapatkan manfaat dari acara webinar ini. Terima kasih saya ucapkan kepada para peserta yang telah berkenan untuk menghadiri acara ini. Jangan lupa untuk mengisi presensi yang telah dikirim linknya di chat Zoom tadi. Dan mungkin bila ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian dari mungkin untuk Bapak Ibu semua bisa mengisi presensi yang tadi telah dikirim di chat Zoom. Terima kasih Bu Yuni, Dr. Lulu, Ardavan, dan Bapak Ibu semuanya. Sama-sama, terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah pengucapan. Iya, sama-sama dokter. Oh iya dokter, mungkin nanti minta materinya ya dokter ya. Oke, bagi Bapak Ibu yang apa namanya di presensi dipersilakan. Dokter Lulu, Bu Yuni diperkenankan jika ingin live. Materinya udah saya share ya. Hamil iya. 1 udah saya share ke Bu Yuni untuk materi pemaparan tadi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti akan kami share ke peserta.